محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah, dan malam hari ini kita masuk ke dalam ayat 106 dan beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 106 menyebutkan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, ma nansakh, apapun yang kami hapus, min ayatin, dari ayat Al-Quran, aw nunsiha, atau yang kami buat manusia melupakannya. Apapun ayat Al-Quran yang kami hapus atau yang kami buat manusia melupakannya, na'ti bi khairin minha, maka kami pasti mendatangkan ganti yang lebih baik, au misliha, atau ganti yang sama. Nah, ini masjid kita di Suralaga sudah kita sampaikan ini, bahwa ada di dalam Al-Quran itu sebuah ilmu namanya An-Nasikh wal Mansukh. Dalam Al-Quran ada sebuah ilmu namanya An-Nasikh wal Mansukh. Apa itu An-Nasikh wal Mansukh? An-Nasikh artinya ayat yang menghapus. Al-Mansukh artinya ayat yang dihapus. Ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang sudah dihapus. Apanya yang dihapus? Yang dihapus bisa jadi ayatnya, atau bisa jadi hukumnya, atau bisa jadi dua-duanya. Ya. Ini kemarin kita sudah sampaikan, tapi tiang ulangi sedikit saja. Dalam Al-Quran ada ayat yang sudah dihapus. Apanya yang dihapus? Bisa jadi ayatnya. Artinya kalau kita buka Al-Quran sekarang, kita tidak akan temukan lagi. Ya. Contohnya yang sudah kita sampaikan kemarin, surah Al-Ahzab. Sekarang kalau pelungguh ambil Al-Quran, buka surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab sekarang ini jumlahnya hanya 10 halaman. 10 halaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti pira lembar? 5 lembar. Dibuka Al-Quran sekarang, surah Al-Ahzab 5 lembar. 10 halaman. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dulu surah Al-Ahzab lebih panjang ketimbang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah sekarang berapa halaman? Sekitar 50 halaman. Sekitar berapa halaman? 50 halaman. Surah Al-Baqarah sekitar 50 halaman. Dulu surah Al-Ahzab lebih panjang ketimbang surah Al-Baqarah. Lagu nengka surah Al-Ahzab berapa halaman? Sekedar 10 halaman. 5 lembar 10 halaman. Ya.
Berarti dulu surah Al-Ahzab ini lebih dari 50 halaman. Yang tersisa sekarang hanya 10 halaman. Beberapa ayat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ayat Allah hapus? Ya. Baik. Jadi ada yang ayatnya dihapus. Pelungguh buka surat Al-Qur'an sekarang atau lembar Al-Qur'an, pelungguh tidak akan temukan lagi ayatnya. Ada? Atau yang dihapus itu hukumnya, lagu ayatnya masih ada ayatnya dalam Al-Quran, masih dan baca ya, tetapi hukumnya tidak lagi dipakai. Hukumnya tidak lagi dipakai. Contohnya, kalau ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, berapa iddahnya? Iddah bahasa Anda? Edah. Pira edah dengan Nina ditinggal mati oleh suaminya. Berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini kalau seandainya dia ditinggal mati, kemudian dia tidak hamil. Semamaknya meninggal dunia, perempuan ini dia ditinggal suaminya dalam keadaan tidak sedang hamil. Maka 4 bulan 10 hari. Lihat dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah jamaah sekalian. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ. Orang-orang yang meninggal dunia, kemudian mereka meninggalkan istri-istri, iddahnya itu 1 tahun. Masih dan baca ayatnya sampai sekarang, iddahnya berapa? 1 tahun. Tetapi ayat ini hukumnya sudah tidak dipakai, dihapus oleh ayat yang arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Nah ini dia, ayatnya masih ada dalam Al-Quran, masih. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 240, masih dibaca ayatnya, mata'an ilal hauli ghairi ikhraj, iddahnya 1 tahun kata Allah. Masih berlaku hukum ini? Tidak. Istri ditinggal mati suaminya dan istri itu tidak hamil, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Kalau dia ditinggal mati dalam keadaan hamil, berapa iddahnya? Berapa? Tiang sependapat kan dia sampai melahirkan sampai meletakkan isi perutnya, itu yang benar. Sampai meletakkan isi perutnya. Kenapa tiang katakan sampai meletakkan isi perutnya? Ulama mengatakan, bagaimana kalau dia tidak melahirkan tetapi keguguran? Bagaimana kalau dia keguguran, perempuan itu ditinggal mati semamaknya dalam keadaan dia hamil betian, kemudian ternyata dia keguguran, apakah habis iddahnya? Ulama mengatakan, kalau dia keguguran, kemudian yang keluar dari perutnya tatkala keguguran itu sudah ada bentuk tubuhnya, sudah ada bentuk tubuhnya. Ya wah, penggitan wajahnya, penggitan tangannya sudah terlihat wajahnya, terlihat tangannya, terlihat kakinya, habis sudah iddahnya. Meskipun bukan melahirkan tapi keguguran. Baik. Kita kembali. Jadi ini dia, dihapus hukumnya tetapi ayatnya masih. Ya. Ayatnya masih. Baik. Ada juga yang ayatnya sudah dihapus, lagu hukumnya masih. Pahami deh ini kan?
Ara ayatnya masih dalam Al-Quran, lagu hukumnya sudah tidak dipakai. Lamun bahasa kasarnya kadaluarsa. Ayatnya masih, tapi sudah tidak dipakai hukumnya. Ada yang hukumnya masih, tetapi ayatnya sudah tidak ada. Kita buka Al-Quran, kita tidak temukan ayatnya, lagu hukumnya masih. Mana contohnya? Laki-laki berzina, perempuan berzina, padahal sudah nikah, apa hukumannya? Rajam sampai mati. Dia buka ayat Al-Quran dari pertama sampai akhir, pelungguh tidak temukan ayatnya. Kenapa? Karena sudah dihapus tetapi hukumnya masih. Di mana tempatnya ayat ini dulu? Dalam surah Al-Ahzab. Kata Ubay bin Ka'ab, bunyinya ayat itu dulu, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Wasyaikhu, laki-laki yang sudah nikah, wasyaikhatu, perempuan yang sudah nikah, idza zanaya, kalau mereka berzina padahal sudah nikah, farjumuhumal battah, rajam mereka pakai batu sampai mati, nakalan minallah, hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim. Ayat ini pernah ada di dalam Al-Quran, tapi sekarang masih ada atau tidak? Tidak ada. Lagu hukumnya masih. Si ketelu, ada yang dihapus ayatnya sekaligus hukumnya. Dua-duanya di narawah. Ayatnya sudah Allah cabut, hukumnya juga sudah Allah cabut. Mana dia? Yaitu tentang anak persusuan. Kapan seorang anak dikatakan anak persusuan? Pernah dulu jamaah sekalian ada satu ayat dalam Al-Quran mengatakan seorang anak dikatakan anak persusuan kalau dia menyusu kepada selain ibunya 10 kali. Pira kali? 10 kali. Baru dia resmi jadi anak persusuan. Ada ayatnya dulu. Tapi ayat ini diangkat dan hukumnya juga dihapus. Pira kali? Enggak? Yang sekarang ini berapa kali jadinya? 5. Dindik dah kurangin nih. 5. Dulu 10, tapi hukumnya dihapus, ayatnya dihapus, tinggal 5. Jadi kanak itu kalau dia menyusu kepada selain ibunya 5 kali sampai kenyang, maka dia menjadi anak apa? Anak susuan. Baik. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat apapun yang kami hapus, ayat apapun yang kami buat manusia lupa, na'ti bi khairin minha, kami datangkan penggantinya lebih bagus, au mithliha, atau yang sama. Lebih bagus iddah dengan Nina ditinggal mati suaminya, iddahnya 1 tahun atau 4 bulan 10 hari? Lebih bagus 4 bulan 10 hari. Ya bercatat nikah. Catat nikah malik. Taib. Dengan mama ada ke iddahnya? Ada iddah laki-laki? Ya. Taib. Darah hadiah ini. Ada satu keadaan laki-laki itu harus punya iddah. Hukumnya di nara iddah dengan mama. Tetapi ara sopuk keadaan, ada satu keadaan laki-laki punya iddah pada saat itu. Baik, darah hadiah ini. Ada ide tahu jawabannya? Kita berkuis ini. Ada yang tahu jawabannya? Kapan laki-laki itu harus menjalankan iddah? Kapan? Baik. Dia wajib menjalankan iddah kalau dia punya 4 istri, kemudian salah satunya dia talak dengan talak 1 atau talak 2. 4 istri, 4 seninaknya, 4. Kemudian 1 dia talak dengan talak 1 atau talak 2, maka suami ini tidak boleh langsung menikah, tidak boleh. Kenapa? Karena istri yang ditalak 1 dan ditalak 2, selama dia masih menjalankan iddah, dia masih disebut istri.
Paham tidak? Masih dia disebut istri. Berarti kalau dia punya 4 istri, 1 dia talak, talaknya masih talak 1 atau talak 2. Ya. Kemudian istrinya masih menjalankan iddah, berarti ya masih 4 seninaknya. Boleh dia nikah lagi? Nggak boleh, karena paling banyak berapa? 4. Kalau habis iddah istrinya, baru 3 istrinya, boleh nikah lagi. Ya. Ini satu keadaan di mana seorang suami wajib menjalankan iddah. Tapi kita kembali jemaah sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merubah-rubah hukum? Ya, kadang ada ayat yang Allah hapus, kadang ada ayat yang Allah biarkan. Kenapa? Allah katakan alasannya, alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui annallah, bahwasanya Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk merubah hukum. Ya. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah bisa berbuat apapun yang Allah mau. Allah kuasa untuk merubah hukum ini. Yamhullahu ma yasha' wa yakhtar. Allah hapus apa yang Allah mau dan Allah tetapkan apa yang Allah mau. Ya. Baita arak ke kekuasaan ta untuk merubah agama ini? Kita tidak punya kekuasaan, siapapun kita. Ya. Mau ustadz, mau kiai, mau tuan guru, mau buya, mau gus, siapapun tidak ada hak untuk merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Si berhak hanya Allah Subhanahu wa taala, si berhak hanya Allah. Ya. Bahkan jangankan sekedar ustadz, ya, sekedar kiai, hatta para sahabat manusia paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada yang berani untuk merubah agama. Pernah tiang sampaikan kepada pelungguh tentang kisahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Taulang sekedik. Pada suatu hari Umar ibn al-Khattab ini dia lewat, dia jalan di gang yang ada di kota Madinah. Lek gang-gang, lek selak-selak bale yang ada di kota Madinah, dia jalan. Ketika dia lewat di depan rumahnya Al-Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kepalanya Umar ibn al-Khattab ini kena oleh air. Ada air yang jatuh dari atas. Ya. Lamun bahasan tiang lek timuk kopong. Nah, kopong air itu dia masuk ke jalan. Kopong air itu dia masuk ke jalan. Kena kepalanya Umar bin Khattab, dia lihat. Ini tidak benar kopongnya ini, kata dia. Langsung dia naik, kemudian dia pirik, dia putar kopong itu. Setelah dia putar, dia pun turun. Pas dia turun, keluar pemilik rumah yaitu Al-Abbas. Apa kata Al-Abbas? Umar, apa yang sudah engkau lakukan? Kata Umar, saya sudah merubah kopong ini. Saya putar dia. Tadi kopong ini masuk ke jalan. Lamun arak dengan liwat kena oleh air. Makanya saya putar, kata Umar bin Khattab. Apa kata Al-Abbas? Apakah engkau tahu siapa yang masang kopong itu? Kata dia, siapa yang masang? Al-Abbas mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau begitu naik sekarang, saya senggek engkau. Ya. Ku senggek ida. Naik sekarang. Tulakangnya Malik. Subhanallah. Saya tidak mau merubah apa yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi wasallam. Apa kata Al-Abbas? Jangan. Engkau saja yang saya senggek. Saya yang menyenggekmu, wahai Umar. Kata Umar, tidak. Engkau yang saya senggek. Lihat. Ngerubah kopong mereka tidak berani. Bapak lagi merubah hukum. Kopong saja tidak berani, apalagi hukum. Ini sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn al-Khattab, apa kata Nabi SAW? Ma salaka Umarun fajjan wa salaka syaitanu fajjan illa salaka fajjan gaira fajjik. Wahai Umar, apabila engkau lewat di sebuah gang,
Kemudian syaitan melihatmu lewat, maka syaitan minggir. Takut berjumpa dengan Umar. Lagu Umar takut ngerubah kopong. Bapak lagi merubah hukum. Subhanallah. Angka ndarak hakta jemaah sekalian untuk merubah agama ini, ndarak hakta. Kalau Allah sudah katakan halal, dia terima halal. Kalau Allah sudah katakan haram, dia terima haram. Kalau Allah katakan boleh, terima boleh. Kalau Allah katakan tidak boleh, terima tidak boleh. Begitu pula yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhudhuh, terima dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan dia. Baik. Ini dia alasan kenapa Allah merubah-rubah. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, termasuk merubah agama. Alasan si kedua, alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, lahu, miliknya, milik Allah, mulkus samawati wal ard, seluruh kerajaan langit dan bumi semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi, termasuk milik Allah adalah agama Islam ini. Selapu apa siara di langit dan di bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memiliki, maka Allah berhak untuk mengotak-ngatik. Ya. Misalkan idam beli Honda, ngadu kepeng da mesa, bau kita otak-atik Honda anda, bau idam ngepe, bau dah otak-atiknya, ada pihak barnya dari atas, bares stagna le bau terserah hidawa. Kenapa? Ini motor pelungguh, milik pelungguh, silahkan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi, semuanya milik Allah, maka Allah berhak untuk mengotak-ngatiknya. Sedangkan kita, agama ini bukan milik kita. Agama ini bukan milik kita. Allah yang punya, jemaah sekalian. Ya. Baik. Wa ma lakum, tidak ada bagi kalian, min dunillah, selain daripada Allah, min waliyin, penolong, wala nasir, begitu pula pembela. Kalian tidak punya pembela dan penolong selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di ayat 106 dan 107 kesimpulannya jemaah sekalian. Kenapa Allah bisa mengotak-ngatik agama, termasuk menghapus ayat, netepang ayat. Setidaknya ada dua alasan. Alasan si pertama, Allah maha kuasa. Alasan si kedua, semuanya ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ke-108. Pembahasan ayat 108 ini dia beda sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turidun, apakah kalian ingin, an tas'alu, bertanya, rasulakum, kepada rasul kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian ingin bertanya kepada rasul kalian, kama su'ila Musa, sebagaimana dulu Nabi Musa ditanya, min qabl, sebelumnya. Nah, ayat ini kata Imam Ibnu Katsir celaan dari Allah kepada orang-orang yang tinggal di kota Mekah atau kepada para sahabat, ya, ketika mereka mulai banyak bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara angkun layak umat Nabi Musa banyak bertanya kepada Nabi Musa. Masih ingat dah kisah tentang nyembelih sapi betina itu? Nabi Musa mengatakan, Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Silahkan cari sapi betina sampinina, sembelih dia. Apa kata mereka? Wahai Musa, coba tanyakan kepada Allah berapa umurnya. Setelah ditanya, oh umurnya itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sedang-sedang. Nengka ada sembelih peta sampinina yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sembelih dia. Apa kata mereka? Tanya lagi kepada Allah bagaimana warnanya. Kemudian ditanya, kuning polos, tasurrun nadhirin, setiap orang yang memandangnya itu senang. Kuning polos.
Ya, taib. Rata-rata itu demen kita si kuning ini. Ya, emas, ya. Kecuali si kuning si sugul lekan itu dia demen. Ya, rata-rata tasurrun nadhirin, senang orang memandangnya. Taib. Kah nengka disembelih ya peta sampinina yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kulitnya kuning, sembelih sudah. Apa kata mereka? Tanyakan lagi kepada Allah, belum lengkap ini ciri-cirinya. Ya. Ditanyakan lagi bagaimana ya Allah? Oh, sapi itu tidak punya cacat, tidak pernah digunakan betenggala. Ya. Kemudian tidak pernah digunakan mengangkut air dan seterusnya. Akhirnya mereka pun kesulitan sendiri. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apakah kalian ingin meniru Bani Israel sehingga kalian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam?" Jamaah sekalian, Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menyebutkan ada 10 bentuk pertanyaan yang dicela. Ada 10 model pertanyaan yang dicela. Disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Ahaduha, yang pertama, as-su'alu amma la yanfa'u fid din. Bertanya tentang perkara yang tidak ada manfaatnya dalam agama. Bertanya tentang perkara yang tidak ada manfaatnya dalam agama. Ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Pernah Ustadz kita, Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala, ditanya di dalam sebuah kajian, ya, pertanyaannya mengatakan, "Ustadz, bukankah mati membawa hutang itu berbahaya?" Nah, sekarang ini rata-rata semua kita menanggung hutang. Hutang apa? Hutang negara, katanya. La ilaha illallah. Hutang negara, rata-rata rakyat ini menanggung hutang negara. Ya. Bagaimana kalau kita mati membawa itu? Apa kata Ustadz kita? Jangan pikirkan hutang negara, pikiran otang dah. Ini macam-macam pikiran manusia ini. Pikirkan hutang Anda, jangan pikirkan hutang negara. Ya. Nah, ini dia pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Pertanyaan seperti ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Jangan sibukkan diri, ini pertanyaan yang tercela. Yang kedua, yang singkat saja. An yas'ala ba'dama balagha minal ilmi hajatahu. Dia terus bertanya padahal sebenarnya jawabannya sudah cukup. Lamun bahasan tiang di timu nyenye. Apa bahasa sampai? Nyenye. Renye. Cecel. Subhanallah. Sebenarnya sudah cukup. Seperti Bani Israel tadi. Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Yang penting sampinina cukup atau tidak? Cukup. Lalu ia sendiri merasa tidak cukup. Terus nanya. Nah, ini kurang bagus. Nyenye, cecel. Rocet? Cecel. Ya, di dalam bertanya. Ini kurang bagus jemaah sekalian. Kalau seandainya pelungguh sebenarnya jawabannya sudah cukup. Kecuali kalau pelungguh belum paham, boleh diulangi. Lamun dik manda paham jawabannya, boleh diulangi. Lamun seandainya sudah jelas, lagu masih saja bertanya nyenye, cecel, ini kurang bagus, dicela. Baik. Ini si kedua. Si ketelu, as-su'alu min ghairi ihtiyajin ilaihi fil waqti. Menanyakan sesuatu yang belum pernah terjadi. Yaitu pertanyaan seandainya. Ya. Kemungkinan terjadinya kecil. Contoh Ida, mohon maaf, Ida lek dasan tembiang berketuan, Ustadz, coba jawab pertanyaan tiang Ustadz. Bagaimana seandainya kalau tiang jadi presiden? Lah, dia jauh lalu hayalan.
Mungkin dah jadi presiden, mungkin balagu jauh lalu, jauh lalu. Ya. Ini pertanyaan yang seperti ini kurang bagus. Pernah salah seorang ustadz kita ditanya, Ustadz, kalau di bulan Ramadan saya terbang ke bulan. Ustadz Mu'ti Ali ini yang ditanya. Ya. Di bulan Ramadan saya terbang ke bulan, kata murid ini. Bagaimana cara saya berbuka puasa di sana? Membicara tiang mengetahui waktu berbuka puasa. Bulan Ramadan tiang terbang ke bulan. Bulan Ramadan terbang ke bulan. Bagaimana cara saya berbuka puasa? Maka ustadz kita mengatakan, terbang dulu sampai ke bulan, kalau sudah sampai telepon saya, kata. Sampai dulu bro nelpon. Ya. Ini la ilaha illallah pikirannya ini. Ya, kecuali jamaah sekalian kalau pertanyaan itu memang sering terjadi. Misalkan, Ustadz, bagaimana kalau seandainya terjadi sebuah pernikahan begini. Kemungkinan terjadinya besar, silahkan ditanya meskipun belum terjadi. Belagu si mustahil terjadi itu jangan ditanya. Jangan ditanya. Mara si bro no. Ya. Dia sudah mustahil lalu mara cuman kecil kemungkinan terjadinya. Seperti tiang mengatakan, bagaimana kalau tiang jadi presiden? Dengan naik lisung mimpi jadi presiden. La ilaha illallah, ini tidak masuk akal. Ya. Baik. Ini dia yang ketiga. Yang keempat, an yas'ala an si'abil masail wa syirariha. Menanyakan tentang perkara-perkara yang terlalu sulit. Terlalu sulit sengaja, padahal masih banyak perkara yang mudah yang belum diketahui. Lagu si sulit-sulit ditanya. Ya, tentang kasus Palestina misalkan, tentang politik negara lain. Apa baca Anda sama masjid? Angkat di tiang tahu ya Ustaz. Ya julu pelajarin. Ya julu pelajarin. Sebelum mempelajari politik negara lain, pelajari dulu ini. Ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, apa kata orang tersebut? Wahai Imam, apa hukum air kalau dia begini? Ya sulit sekali pertanyaannya. Apa hukum air kalau begini? Kata Imam Ahmad, sebelum saya jawab, saya ingin nanya balik. Madza taqulu idza dakhaltal masjid wa idza kharajta minhu? Apa yang engkau ucapkan kalau masuk masjid dan keluar dari masjid? Apa kata orang itu? Lam ahfaz, saya belum hafal. Imam Ahmad mengatakan, ihfaz hadza thumma as'alni. Hafalkan dulu ini, setelah hafal baru datang nanya lagi. Nah ini jamaah sekalian, si sulit-sulit yang ditanya. Lagu padahal masih luwe perkara-perkara yang dia butuhkan dia tidak tahu. Ini kurang bagus pertanyaan yang seperti ini. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, kata Imam Syatibi, an yas'ala an illatil hukmi wa huwa min qabilit ta'abbudat. Menanyakan tentang hikmah-hikmah dari perkara-perkara yang sifatnya ibadah yang kita tidak tahu hikmahnya. Tiang pernah lihat sopuk pengajian. Lamun tangorban Idul Adha, apa yang bisa dijadikan korban? Apa yang bisa disembelih jadi hewan korban? Hewan ternak. Hewan ternak ini yang dimaksud apa? Unta, terus sapi, terus kambing, domba, kibas. Ketika tiang menyampaikan ini, ada salah seorang jamaah mengatakan, apa hukum berkorban pakai kuda? Tiang katakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Kata dia, kenapa tidak boleh? Nah, kenapa tidak boleh? Saya katakan tidak ada dalilnya. Iya, tidak ada dalilnya, tetapi saya nanya kenapa? Iya, tidak ada dalilnya, itu jawabannya karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil itu bukan jawaban kenapa, kata dia. Kan katanya
yang boleh disembelih itu jadi korban hewan ternak. Kuda ini juga diternak, kata dia. Kenapa tidak boleh? Saya nanya hikmahnya. Maka tiang katakan, lamun itu tahu tiang tidak bisa menjawabnya. Kata tiang. Sudah selesai, sudah saya tidak bisa jawab. Nah ini yang tidak boleh jemaah sekalian. Kita sudah sampaikan dalil. Tidak ada dalilnya yang disebutkan oleh dalil onta, sapi, kambing, domba. Itu yang disebutkan oleh dalil dan sepakat ulama mengatakan hanya itu yang sah. Sepakat ulama. Dia katakan, makanya saya tanyakan kenapa. Suwita jamaah sekalian, suwita. Ya, kemudian dia katakan, mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak puas dengan jawabannya. Tiang katakan, mohon maaf saya tidak bisa memuaskan pelunggu. Mohon maaf. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, pertanyaan seperti ini tidak bagus. Kalau sudah ada dalil, meskipun kita tidak tahu hikmahnya, terima sudah. Karena tidak semuanya kita ketahui hikmahnya. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi rahimahullah tatkala menjelaskan tentang sunnah tatkala sholat id berangkat dari satu jalan, pulangnya lewat jalan lain. Sunnah. Lamun dah sholat id di lapangan, berangkat dari satu jalan, nanti pulangnya dari jalan yang lain. Apa kata Imam Nawawi? Banyak ulama berusaha untuk mengungkap apa hikmahnya ini. Kenapa kita disuruh berangkat dari jalan yang satu, pulangnya dari jalan yang lain? Apa hikmahnya? Banyak ulama mencoba mengungkapnya. Kata Imam Nawawi, tetapi bagi saya hikmah yang paling besar adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah mempraktikkannya seperti itu, dendek beketuan Malik, kata Imam Nawawi. Ikuti sudah. Nabi SAW berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Apa Malik dah ketuanin? Ikuti sudah. Ikuti sudah. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini hikmah paling besar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah yang lebih besar daripada ini? Nah, ini dia pertanyaan yang kelima yang kurang bagus. Menanyakan hikmah-hikmah yang itu tidak ada ininya. Ya. Yang pernah menyampaikan kajian selaku dakwah pada paham. Selesai kita sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ada seorang jamaah mengatakan, Ustaz, kenapa 3 kali? Kenapa 3 kali? Kadang lamun pinter lalu jamaah repot itu. Kenapa 3 kali? Katanya. Tiang katakan itu yang disebutkan di dalam hadis Thauban, riwayat Imam Muslim. Kana Nabi SAW idan sarafa min salatihi, dahulu Nabi SAW kalau beliau salam dari salat, istaghfara thalathan, beliau istighfar 3 kali, kata Thauban. Itu dia katakan hikmahnya Ustaz apa? Kenapa 3 kali? Saya katakan saya tidak tahu. Dia katakan tiang kasih tahu Ustaz sekarang. Alhamdulillah, silahkan ya. Kemudian beliau pun mengasih tahu tiang, kata beliau, kenapa 3 kali istighfarnya? Karena dosa itu ada 3. Si pertama dosa hati, si kedua dosa lisan, si ketiga dosa anggota badan. Makanya 3 kali istighfarnya. Saya katakan jazakallahu khairan, terima kasih Bapak. Namun tiang tidak cukup dalil sudah. Ya, tiang tidak tahu apa hikmahnya, cukup disebutkan oleh dalil 3 kali, ya cukup sudah. Baik. Lamun hara ida sinau hikmah baba udah bada itu. Udah bada itu. Baik, yang keenam, pertanyaan yang kurang bagus. An yablugha bis-su'ali, an yuballigha bis-su'ali ila haddi at-takallufi wat ta'ammuq. Yaitu dia sengaja bertanya untuk mempersulit. Nah, ini juga bahaya ini. Ya. Lamun tiang bahasakan, ngendang maaf jemaah sekalian, yaitu sengaja bertanya kepada ustadz untuk ngetes ustadz. Nah ini hati-hati nih. Saya ngisi pengajian ini, Ustadz Fulan, lah kan baru tak mendengar nama beliau Ustadz Fulan. Ya, sudah tua atau masih muda? Muda. Nah, tates saja dulu kah? Kemudian pas pengajian
ditanyakan pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya hanya untuk mengetes saja. Ini tidak bagus. Ya, ini tidak bagus. Bahkan jemaah sekalian, jangankan ngetes. Kata sebagian ulama, kalau pelungguh bertanya kepada ustadz, kemudian ustadz menjawab, "Ustadz, apa hukumnya begini, begini, begini?" Dijawab oleh ustadz, jangan pelungguh katakan, "Betul ustadz." Jangan pelungguh betulkan, "Betul ustadz." Jangan. Menurut sebagian ulama. Paham ide ini? "Ustadz, apa hukumnya begini, begini?" Dijawab oleh ustadznya. Kena, wah ustadz, kena, wah jawab anda ini. Jangan. Itu yang membuat dahulu para sahabat heran melihat laki-laki yang datang berketuaan timpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Setelah dijawab oleh Nabi SAW, Islam itu begini, begini, begini. Apa kata dia? "Shadaqta, betul jawabanmu." Apa kata Umar? "Fa'ajibna lahu." Kami heran melihat orang itu. Yas'aluhu wa huwa yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia juga yang membenarkan. Ini kurang bagus. Ya. Lamun Ustadz sudah menjawab, pelungguh terima sudah. Ya, jangan mengatakan, "Betul Ustaz, betul sudah ini." Kena jamak jawaban. Belamun da toa kan beketuan. Kena jamak jawaban. Kurang bagus yang seperti itu. Baik. Bahwa Allah taala ala wa alam, ini dia yang bisa kita sampaikan. Tiangan yang maaf atas segala kurangan. Ada 4 lagi model pertanyaan yang tercela, insyaallah nanti kita akan sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai adzan kalau ada.
Ada yang belum ingin tanyakan? Sila. Nggih. Nyambung jadi keterangan Ustaz tadi. Saya lihat di tayangan salah satu televisi, ada dua orang pemuda yang berdebat. Yang di debat itu mana duluan ayam dengan telur. Yang berdebat sampai ada yang terbunuh. Jadi yang saya akan nunggu kematiannya itu. La ilaha illallah. Rek yang bisa dengar tayangan ini. Ya terbunuh gimana ini? Dibunuh? Sampai ada yang saling bunuh ya Niki. La ilaha illallah. Sedang berdebat mana lebih duluan telur si makhluk itu diperdebatkan. Ke? Berdebat ya sampai begitu debatnya Niki sampai ada yang korban. Jadi hukum kematiannya Niki. La ilaha illallah.